Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana meningkatkan penjualan toko kamu di Shopee melalui TikTok gitu ya. Atau gimana caranya mengkonversi atau gimana caranya sih jualan di sosial media yang efektif dan kencang itu kayak gimana sih gitu. Karena gini, faktanya banyak orang ketika masuk di sosial media mereka melakukan kesalahan besar gitu ketika coba jualan gitu loh. Jadi ketika jualan salahnya apa? Pertama nih, kebanyakan langsung caranya adalah hard sell gitu. Jadi jualan kasar gitu, jualan langsung. Misalnya teman-teman punya produk misalnya katakanlah baju gitu ya. Ya udah setiap postingan feeds-nya adalah ya baju, jual promo, jual begini, jual begitu gitu. Atau misalnya teman-teman jual suplemen atau misalnya teman-teman jual kecantikan gitu ya. Yang dijualin adalah langsung produknya dan produknya gitu. Nah, dan ibaratnya ya setengah maksa juga sih gitu banyaknya ya, maksa buat beli produknya gitu, minta di like lah, minta di share lah gitu kan buat beli produknya teman-teman gitu ya. Nah, cara-cara seperti itu di sosial media ya itu nggak akan jalan gitu, apalagi di TikTok, dimana TikTok sendiri sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, mayoritas usernya itu dia banyak banyak generasi Y dan Z gitu loh, jadi yang lebih muda lagi di bawahnya millennials gitu, dimana mereka ini gimana ya, kalau buat dijualin tuh royal sebenarnya, belanjanya seneng, tapi ya kalau hard gitu pada nggak masuk gitu biasanya gitu. Jadi kalau teman mau jualan gimana sih ya, langkah pertama ya jangan hard sell. Kedua, lupain dulu nih fitur produk kamu gitu, karena kebanyakan juga ya ketika jualan yang mikirin adalah fitur produknya. Produk gua bagus loh, misalnya contoh ya, nih power bank saya ini, wah ini luar biasa banget loh, mAh-nya berapa segala macam gitu kan. Terus power bank ini gunanya begini, punya fitur ini, nggak akan bikin handphone rusak, nggak akan handphone gimana gitu. Dan konsumen ketika teman-teman tawarin seperti itu, banyaknya itu nggak peduli dengan fiturnya gitu. Jadi teman-teman mau bilang ini berapa ribu mAh, ini 1 juta mAh, mereka nggak peduli dengan 1 juta mAh gitu. Bener nggak? Nah, jadi cara menawarinnya jangan seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita bakal belajar nih gimana sih cara nawarin yang efektif gitu ya di sosial media, gimana cara bikin video TikToknya. Nah, gimana supaya penawaran teman-teman masuk gitu ke kalangan itu gitu ya. Terus kesalahan juga yang saya perhatiin ya dari banyak all shop gitu ya di TikTok itu ini bom diskon gitu ya. Jadi stop bom promo gitu kan. Ini loh power bank ini bagus, promo kapan lagi, sekarang harga segini, nanti gratis gitu kan ya. Sampai gimana pun ya, kalau misalnya memang menurut audiensnya teman-teman, audiensnya gitu itu belum pengen ya, mereka nggak pengen, teman-teman nggak bisa paksa gitu. Justru dengan teman-teman kebanyakan kasih promo itu malah ngedidik market supaya kalau mau beli barang cari yang diskonan, cari yang murahnya gitu loh. Jadi yang bikin kadang perang harga ya kita-kitanya juga gitu loh, yang jualnya juga jadi nggak ngerti cara jual yang bener gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerti cara jual yang benernya, sebenarnya jual tinggi itu bisa kok gitu. Karena gini, kadang konsumen itu nggak peduli loh sama fitur produk, nggak peduli loh dengan merek produk, nggak peduli loh dengan brand. Yang konsumen peduli itu gini, masalah mereka ya atau hidup mereka bisa dimudahkan nggak dengan penawarannya teman-teman. That's it, sesimpel itu gitu. Nah, sekarang kita bakal belajar gitu ya, karena ibaratnya teman-teman ngejar-ngejar bom promo itu ibarat gini teman-teman, pernah nggak sih kebayang ya teman-teman misalnya ketemu lawan jenis, baru 5 menit, baru 10 menit udah langsung ngajak nikah gitu kan. Kadang ya kita juga yang diajaknya itu pasti takut, bener nggak? Nah, sebenarnya sama juga ketika teman-teman sosmed kerjanya nge-like-in orang, nge-spamin orang, terus maksa jualan, ibaratnya gitu. Teman-teman ke konsumennya tuh ibarat baru kenal udah maksa buat nikah gitu loh. Nah, itu kan bikin konsumennya lari gitu ya, jadinya nggak tertarik gitu. Nah, gimana sih cara jualan yang bener gitu ya buat di sosmed? Cara jualan yang benar sebenarnya gini, pertama ya kita perlu bikin umpan dulu sih, gampangnya gitu. Kita perlu bikin satu umpan yang bikin target market kita itu ngumpul. Makanya kalau mau jualan perlu menyasar target market yang spesifik gitu loh. Jangan target market yang beda-beda gitu. Karena kalau beda-beda susah teman-teman bikin bikin umpannya gitu loh, biar mereka tuh mau ngumpul gitu, biar mereka tuh mau mendekat gitu loh. Jadi bikinlah sesuatu yang memang spesifik, karena dengan spesifik teman-teman lebih gampang. Misalnya teman-teman target marketnya emak-emak nih. Nah, emak-emak ini sekarang gini, teman-teman perlu buat banyak konten apa sih yang disukai emak-emak? Misalnya apakah tentang parenting, ataukah mungkin tentang misalnya slice of life gitu ya, atau misalnya gosip, karena gosip gitu kan ya, apapun itulah yang misalnya teman-teman tahu emak-emak suka. Nah, teman-teman bikin konten-konten seperti itu gitu. Lebih bagus lagi sebenarnya konten edukasi, karena dengan edukasi lebih gampang sih teman-teman buat jualannya. Kalau misalnya hiburan atau komedi kadang lebih sulit, tapi ya bukan berarti nggak bisa gitu loh. Kalau teman-teman misalnya memang
jagonya hiburan gitu ya, jago ngelawak gitu ya, cocok buat pasarnya ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya lebih mudah gitu ya, kalau mau lebih mudah ya buatnya edukasi gitu ya. Nah terus setelah misalnya kita bikin kumpulin nih gitu, kita kumpulin ya, caranya ya Pak, kasih sesuatu yang menarik gitu. Kalau konten itu bagus, teman-teman praktekin nih yang diajarin di video-video sebelumnya. Ngumpulin follower itu gampang, ngumpulin like itu gampang. Ketika teman-teman bikin video berikutnya, orang itu kemungkinan lebih mudah buat melihat, artinya bisa connect dengan mereka gitu ya. Kita bisa ngasih sesuatu dan mereka bisa lihat. Nah langkah berikutnya apa sih? Langkah kedua, nah teman-teman sebetulnya buat komunitasnya gitu. Nah komunitas ini gunanya buat apa? Sebenarnya ini memudahkan sih gitu. Mau buat komunitas ini boleh, mau enggak juga nggak masalah gitu. Kalau saya memang pakai bikin komunitasnya dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya buat komunitasnya enaknya gini, kita punya database tambahan. Jadi kita nggak cuma ngandalin TikTok gitu. Database-nya kita udah punya, database follower kita gitu ya. Nah nanti kita bisa kirimnya bisa lewat WA, bisa lewat Telegram, bisa lewat email gitu ya, seperti itu. Cara nangkap database gimana ya? Sebenarnya simple sih. Teman-teman bikin sebuah lead magnet gitu, sesuatu yang mereka suka. Misalnya gini contoh, teman-teman bikin tentang emak-emak misalnya ya. Emak-emak ini misalnya teman-teman bikin nih, ada nggak nih bunda-bunda yang mau ikutan nih, ada grup WA atau grup Telegram, dimana di sini buat sharing apa, plus teman-teman misalnya ngasih informasi apa di situ yang nggak dibagiin di TikTok gitu. Nah biasanya bakal cukup banyak ada orang-orang yang masuk. Nah dengan mereka masuk ke situ kan teman-teman punya datanya nih, ada nomor WA-nya, ada nomor Telegramnya, ya minimal nanti teman-teman bisa kirim lagi nantinya gitu loh. Jadi bisa tanpa TikTok bisa broadcast gitu ya, atau misalnya bisa ngejapri gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah setelah teman-teman capture database-nya, nah baru di sini kita mulai jualan gitu ya. Jualannya bisa gini, bisa dua cara sih, bisa dengan capture ataupun tanpa capture bisa. Tapi maksud saya buat jual produknya, gimana sih caranya jual produknya adalah teman-teman perlu fokus sama kebutuhannya mereka. Mereka tuh butuhnya apa sih gitu. Misalnya katakanlah misalnya emak-emak ini gitu ya, dia repot nih, zaman sekarang kan sekolah online ya, sekolah online itu repot gitu karena anak itu nggak mau diem gitu. Mungkin mainan anak bakal membantu, mainan yang bikin anak bisa ibaratnya mau duduk di depan komputer, mau duduk di depan handphone buat dengerin gitu loh. Itu mungkin bisa menjual gitu. Teman-teman bisa jualan seperti itu, bisa ceritakan gitu. Nah terus teman-teman setelah tahu kebutuhannya nih, tahu kebutuhan mereka, teman-teman bikin video VT-VT-nya gitu ya, tentang apa gitu ya, tentang hasil yang mereka dapat. Jadi jangan ceritain gitu produk ini gunanya apa, nggak usah ada gunanya. Dari misalnya saya mau jual power bank, saya bakal jual seperti ini gitu. Nah saya bakal jual gini, untung kemarin saya bawa ini ketika misalnya nih lagi jemput pacar, di mana HP habis, untung banget ini penyelamat hidup gitu kan. Nah seperti itu kan kayaknya orang tuh lebih ya, kalau gue punya power bank gak akan kehabisan baterai handphone gitu loh ketika saat-saat penting gitu. Nah teman-teman bisa bikin video-videonya seperti itu, jadi lebih ke manfaatnya gitu. Jadi karena ini menyelamatkan kita dari apa gitu loh, karena dengan produk ini bikin kita dari gimana jadi gimana gitu loh. Nah itulah yang teman-teman bikin konten. Jadi bukan dengan menawarkan kayak ini loh power bank ini bagus banget gitu ya, meskipun udah jelek ya, power bank ini bagus banget bisa gini gitu, bukan itu gitu. Tapi teman-teman bawa ini adalah untung nih, ini nyelamatin banget loh guys kemarin ceritanya. Nah bikinlah dengan cerita, karena audiens di TikTok gitu ya senang dengan cerita gitu. Nah teman-teman di situ bikin ceritanya, jadi misalnya produk power bank ini nyelamatin kita dari apa gitu ya. Nah atau misalnya nih teman-teman juga bisa bahas selain manfaat ya, yang manfaat yang bisa dirasain, emosi yang didapetin dari produk kamu. Misalnya contoh, teman-teman bikin nih, misalnya teman-teman ada yang lagi jualan gamis misalnya. Nah teman-teman bikin video kontennya gitu ya, ceritanya misalnya kayak, ih guys kemarin senang banget loh gitu, misalnya kalau cewek ya, kemarin saya senang banget loh, kenapa gitu kan, karena kemarin pas pergi ketemu mantan, untung nih punya gamis baru ini, wah doi bikin pangling dan rasanya puas banget. Dengan kayak gitu teman-teman percaya sama saya, itu bakal banyak audiensnya yang bakal jadi kayak, ih kok gamisnya keren ya gitu. Nah jadi bikinnya seperti itu gitu. Jadi sangkutin satu itu dengan kebutuhan, atau kedua bikinlah produk itu mengandung emosi. Karena produk ini kita dapetin apa, misalnya kayak tadi ya, bikin seneng gara-gara ada gamis ini bikin si mantan ngeliatin terus gitu ya. Atau misalnya produk ini misalnya nyelamatin dari kesedihan misalnya, atau misalnya produk ini misalnya bikin bangga misalnya. Nah seperti itu kurang lebih cara jualnya. Jadi jual sambungin dengan emosi gitu loh. Dengan emosi itu audiens teman-teman bakal lebih mudah gitu loh buat beli produk teman-teman, buat beli penawarannya teman-teman gitu. Nah setelah bikin video itu teman-teman misalnya kasih CTA gitu, kalau kamu mau klik linknya di bio
gitu. Nah di situ teman-teman bisa masukin misalnya link Shopee-nya yang paling gampang ya. Kalau teman-teman nggak bisa bikin website, bisa masukin link Shopee gitu. Nah cuman kalau dalam link Shopee, ingat kalau konsumen itu senangnya disajikan yang terbaik. Maksudnya apa? Kamu jangan cuma kasih link tokonya doang, karena kalau link toko saja itu kan luas nih. Ibaratnya kamu jual segala macam, dia harus nyari nih barang yang kamu cari. Jadi kamu bikin di Linktree gitu ya, di Linktree kamu bikin misalnya kayak, oh ini gamis yang kemarin, gamis yang bikin mantan pangling, powerbank penyelamat hidup gitu. Kita udah masukin link per link per link per link yang sudah kamu bikinin fittingnya gitu. Kalau yang belum nggak usah. Jadi dengan begitu ketika orang nggak klik, oh ya ini nih gamis yang gue mau, oh ini nih powerbank yang gue mau, atau misalnya oh ini nih casing yang gimana gitu, oh ini nih baju yang gimana gitu loh. Jadi cara bikinnya seperti itu. Jadi semua jualan itu ada story-nya gitu. Jadi nggak melulu cuma sekedar jualan gitu. Dan saran juga kalau mau lebih bagus, teman-teman misalnya bikin proporsinya gini, dari misalnya nih 10 konten, 8 konten kasih edukasi, 2 konten atau 3 konten jualan. Jadi dengan cara kayak gitu, audiensnya juga ngerasa nggak dijualin terus. Dan meskipun teman-teman merasa kayak, kok dijualannya dikit, jangan salah, cara seperti itu justru malah kencang penjualannya. Oke, selamat mempraktekkan, sampai jumpa di video berikutnya.